Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan renungan kita pada saat ini saudara. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan Tuhan berikan bagi kami. Tuhan berkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti, memahami firman-Mu, bahkan juga melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, menjadi saksi Kristus di dunia kerja, bahkan dunia bisnis ya. Di mana saudara, ketika kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia kerja dan dunia bisnis, tentunya akan terlihat baik dari integritas kita, dari etika kerja kita sebagai orang yang percaya, kemudian menjadi terang ya dimanapun dunia kerja kita, bahkan dunia bisnis kita, baik di kantor maupun dimanapun kita berada dalam setiap tugas dan pekerjaan kita. Nah saudara, dunia kerja saat ini itu penuh dengan tekanan ya. Dunia kerja pasti penuh dengan persaingan, dunia bisnis penuh dengan kompetisi di sana. Dan ambisi, bahkan manipulasi ada di sana, pencitraan juga ada di sana, bahkan kompromi moral pun ada di tengah-tengah dunia pekerjaan, bahkan dunia bisnis ya. Dan ya, banyak orang yang percaya ya, dan mengalami dilema ya, bagaimana tetap jujur di tengah-tengah budaya korupsi ya, baik dalam pekerjaan, tanggung jawab, kemudian bagaimana tetap mengasihi di lingkungan kerja yang toksik gitu ya, bagaimana menjaga iman di tengah-tengah tekanan dunia, baik di tempat pekerjaan maupun tempat bisnis ya, dan bagaimana menjadi saksi Kristus tanpa melihat atau kita menghakimi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ya, pekerjaan bukan hanya sekedar mencari uang, mencari berkat Tuhan, tetapi juga pekerjaan merupakan panggilan untuk kita menjadi saksi di sana dan untuk kita memuliakan akan nama Tuhan. Kolose pasal 3:23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena itu pekerjaan adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Pekerjaan adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Bukan hanya kita bekerja dan kita menerima gaji, tidak. Tetapi tanggung jawab artinya ada hal yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, bahwa kita menjadi saksi di tengah-tengah di mana kita bekerja. Apa yang menjadi hal yang mendasar ya ketika kita menjadi saksi Kristus ya. Saudara, kalau kita melihat menjadi saksi Kristus artinya bukan hanya sekedar berkhotbah melalui ya secara verbal ya, tetapi saudara, menjadi saksi Kristus artinya juga menunjukkan bagaimana karakter Kristus ada melalui kehidupan kita setiap hari. Di tengah-tengah dunia pekerjaan kita, di tengah-tengah dunia bisnis kita. Ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, saksi bagi siapapun orang yang percaya. Ya, dan ini diberikan kepada para rasul dan juga kepada orang-orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Menjadi saksi artinya saudara, kita menghadirkan nilai kerajaan Allah, khususnya di tengah-tengah dunia pekerjaan, dunia bisnis. Ya, menjadi saksi artinya kita menunjukkan kasih, ya, bukan hanya sekedar nilai kerajaan Allah, tapi kasih. Menjadi saksi artinya bagaimana kita hidup benar di tengah-tengah dunia pekerjaan dan dunia bisnis kita. Dan menjadi saksi artinya kita harus menjadi terang dan kita menjadi garam di tengah-tengah dunia di mana kita bekerja dan juga kita memiliki bisnis di sana. Saudara, dunia kerja ya, kesaksian seringkali terlihat ya bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari integritas ya. Dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan saudara, kesaksian ya seringkali bukan terlihat dari kata-kata, engkau harus bersaksi kepada mereka melalui kata-kata. Tetapi saudara, terkadang itu harus melalui integritas kita sebagai orang yang percaya, di mana di lingkungan kita bekerja. Pekerjaan kita akan terlihat kita sebagai saksi Kristus ketika kita punya integritas, ketika kita punya kejujuran, ketika kita disiplin dalam pekerjaan kita. Ya, masuk kerja jam 7, jangan datang jam 8. Ya, maka akan pasti dipecat gitu ya. Seperti itu. Pulang jam 5 tetapi jam 3, jam 4 sudah pulang gitu ya. Artinya integritas, disiplin tidak ada, tanggung jawab tidak ada. Menjadi saksi Kristus di dunia pekerjaan meskipun tidak melalui kata-kata, tetapi melalui bagaimana cara kita
melalui integritas, melalui kejujuran, melalui disiplin, melalui tanggung jawab pekerjaan kita dan cara kita memperlakukan orang lain, ya, baik ini untuk para pimpinan, ya, dalam dunia pekerjaan, di kantor dan lain sebagainya, bagaimana memperlakukan bawahan kita, bahkan bawahan juga bagaimana memperlakukan pimpinan, ya kan? Artinya bahwa integritas akan terlihat dari situ, bahwa kita adalah saksi Kristus. Bagaimana kita bertanggung jawab dalam pekerjaan, bagaimana kita disiplin dan jujur dalam pekerjaan, ya. Karena dunia kerja adalah ladang pelayanan, bukan hanya sekedar kita bekerja saja, ya. Karena itu, ya, mungkin jangan sampai kita menjadi orang yang berpikir bahwa pelayanan hanya terjadi ketika ada di gereja. Oh, ketika saya di gereja saya melayani, ya, saya main musik, saya singers, ya, kemudian saya melakukan pelayanan yang ada di gereja. Tetapi saudara, justru pelayanan setiap kita dalam lingkungan pekerjaan pun dikatakan tadi dalam kitab Kolose bahwa apapun yang kamu lakukan, ya, kerjakanlah itu untuk Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar kita bekerja mendapatkan uang, tetapi justru di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah bisnismu, disitulah engkau harus menunjukkan integritasmu, disitulah engkau menunjukkan bahwa engkau menjadi saksi Kristus di tengah-tengah pekerjaanmu, baik di kantor, di perusahaan, di toko, ketika engkau sedang berdagang, engkau tidak curang tapi engkau jujur, engkau sedang menjadi saksi. Bahkan engkau anak muda, ketika engkau yang masih sekolah, di rumah sakit engkau bekerja sebagai seorang medis, ya, dalam dunia bisnis, bahkan marketplace digital sekalipun, semuanya adalah ladang pelayanan kita. Ya, di era yang modern ini, ya, dunia teknologi digital sudah mulai berkembang, media sosial, ya, sudah mulai berkembang banyak. Kita harus menjadi saksi di sana. Matius pasal 5 14 sampai 16, kamu adalah terang dunia. Ya, terang tidak berguna jika disembunyikan. Ya. Tuhan menempatkan setiap orang percaya di tengah-tengah dunia kerja untuk menjadi terang. Ini yang harus digarisbawahi. Sekali lagi bahwa kita sebagai orang yang percaya, tugas kita adalah menjadi terang, menjadi saksi sekalipun di tengah-tengah pekerjaan dan dunia bisnis kita. Ya. Terang tidak akan menjadi berguna jika disembunyikan. Sekali lagi. Tuhan menempatkan kita orang percaya, ya, di dunia pekerjaan kita, ya, untuk apa? Untuk kita jujur saat orang lain curang, ya. Untuk kita tidak ikut gosip di kantor saat orang sedang menggosipkan orang, ya. Untuk kita tetap rendah hati saat kita sukses, tidak ada kesombongan di sana. Ya, dengan kebanggaan diri, tapi kita menyatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan semuanya. Tetap mengasihi saat diperlakukan tidak adil, baik di tengah dunia pekerjaan. Tuhan pasti akan menolongmu dan menyertaimu. Karena itu integritas seorang Kristen di dunia kerja, ya, itu sangat penting. Ya, integritas itu secara sederhana merupakan satu kesatuan, baik dalam perkataan, dalam tindakan, dalam iman, dan dalam karakter. Orang yang berintegritas, dia akan tetap benar meskipun situasi tidak benar. Dia akan tetap melakukan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya meskipun tidak diawasi. Ya. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa berlaku jujur, aman jalannya. Di sini karena Tuhan yang menyertai, gitu kan? Bentuk integritas di tempat kerja itu seperti apa? Jujur, tidak memanipulasi laporan, tidak mencuri waktu kerja, ya, pas jam kerja hanya duduk-duduk karena bos tidak ada. Ini menunjukkan bukan orang yang menjadi saksi Kristus, gitu, ya. Justru ketika bos tidak ada, pemimpin tidak ada di tempat di mana engkau bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabmu di sana. Jangan duduk-duduk, apalagi tidur, ya. Apalagi pas waktu kerja, jam kerja semuanya pada pergi keluar, ya, dan tidak ada orang di kantor. Nah, itu terjadi, saudara. Ya, tidak mencuri waktu kerja, tetapi lakukanlah, itulah integritas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak korupsi. Ya, tidak berbohong demi keuntungan, gitu. Hal-hal inilah yang dikatakan sebagai integritas, di mana kejujuran itu harus dinyatakan, dan inilah menjadi saksi Kristus sebagai orang yang percaya di tengah-tengah pekerjaan kita. Efesus pasal 4 ayat 25 dikatakan, buanglah dusta dan berkatalah benar. Kemudian saudara, yang kedua, bertanggung jawab. Ya, integritas dalam pekerjaan, jujur, bertanggung jawab. Orang Kristen harus dikenal dengan disiplinnya. Ya. Kemudian orang Kristen harus dikenal dengan
dapat dipercaya. Alkitab juga mengatakan engkau harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Ya, dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan, bahkan dalam dunia pelayanan sekalipun, firman Tuhan berkata engkau harus dapat dipercaya. Tuhan pun mempercayakan Injilnya kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Bagaimana mereka menjadi saksi Kristus. Bahkan kita pun ya, di dunia pekerjaan bukan hanya dapat dipercaya oleh perusahaan, dapat dipercaya oleh pimpinan dalam tugas tanggung jawab kita di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah bisnis, dapat dipercaya oleh rekan bisnis. Bahkan Tuhan pun mengatakan engkau dapat dipercaya karena engkau memberitakan Injil di mana engkau bekerja. Ya, di mana engkau melakukan bisnis usahamu dengan rekan bisnismu. Ya, barang siapa setia dalam perkara kecil, ya, Lukas pasal 16 ayat 10, ia akan diberikan perkara-perkara yang besar karena kita menjadi saksi Kristus. Kemudian saudara, integritas seorang Kristen dalam tugas pekerjaan saudara, tidak munafik, jujur, dapat dipercaya, tidak munafik ya. Ya, jangan terlihat rohani saja itu hanya di gereja, gitu ya. Tetapi dalam dunia pekerjaan, ya, karakter kita, sikap kita itu buruk, gitu. Tidak seperti apa yang dinyatakan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Di gereja dan di luar itu harus sama. Ya, jangan terlihat rohani di gereja, tetapi buruk di tempat kerja. Ya, buruk di tempat kerja yang saya katakan tadi kan, tidak dapat dipercaya, kemudian tidak jujur, ya, tidak bertanggung jawab dengan waktu yang diberikan oleh tempat kerja, ya, dilakukan dengan tidak maksimal dalam arti ya tidak mempergunakan waktu pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti itu ya. Kemudian tidak munafik, jangan terlihat rohani di gereja tapi buruk di tempat kerja. Kesaksian terbesar itu adalah konsistensi di mana kita hidup, ya, dengan integritas dan mereka melihat bahwa ada Kristus di dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian kita lihat ada etika kerja Kristen, ya. Etika kerja Kristen adalah bagaimana kita bekerja dengan rajin. Amsal 6 ayat 6 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut. Orang Kristen itu dia harus rajin dalam bekerja. Ya. Dan orang Kristen harus bekerja. Kalau tidak bekerja, belajar dari semut. Semut itu rajin kalau kita lihat. Amsal mengajarkan itu. Alkitab itu menghargai akan kerja keras. Alkitab itu bukan kemalasan yang Alkitab ingin mau kepada orang yang percaya. Kerja keras itu bukan untuk demi gengsi, ya. Kerja keras itu bukan untuk ya sesuatu yang istilahnya tidak ada tujuan, tetapi kerja keras merupakan bentuk dari tanggung jawab kita. Kerja keras merupakan penghormatan kepada kita, bukan hanya dalam dunia pekerjaan, dunia bisnis, tapi dalam pelayanan pun kita harus kerja keras. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bentuk tanggung jawab, penghormatan kepada Tuhan dan berkat bagi orang lain ketika Tuhan mempercayakan kita untuk bekerja keras menunjukkan bagaimana kita menjadi saksi Kristus lewat apa? Tanggung jawab yang kita lakukan. Ya. Bekerja bukan karena ingin cari muka, gitu ya. Kan itu dikatakan bahwa ya Kolose pasal 3:22 lah ya. Jangan hanya di hadapan mereka saja dan menyenangkan manusia. Orang percaya bekerja bukan saat diawasi oleh atasan. Orang percaya bekerja bukan saat ketika dilihat, tetapi ketika tidak diawasi, ketika tidak dilihat oleh atasan. Tetapi orang percaya ketika dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena dia tahu pekerjaannya itu untuk Tuhan, ya, untuk memuliakan Tuhan. Dan itu menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, ya. Menghindari ya mengenai keserakahan dalam tanggung jawab dan pekerjaan. Dunia modern saudara ya sering mengukur ya nilai manusia itu dari jabatan. Ya. Jangan terlalu istilahnya mengejar semuanya itu. Ya. Ya, kita siapa yang tidak mau jabatan? Ya. Tapi itu bukan sesuatu yang ingin kita capai, ya. Jabatan itu dengan hal-hal yang ya tidak menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan pasti akan berikan baik jabatan, baik gaji, kenaikan gaji dan lain sebagainya kan. Karena itu hindari apa yang namanya saya katakan, garis bawahi keserakahan. Ya. Kadang kan berpikir ya dunia modern sekarang sering mengukur nilai manusia itu dari jabatan, dari gaji, dari kekayaan, dari popularitas. Kalau kita punya jabatan, kita punya gaji yang tinggi, kita punya kekayaan, kita punya popularitas, maka itulah nilai kita. Dalam dunia pekerjaan itu semua
dicari oleh orang-orang, ya, bahkan kita semua. Tetapi sekali lagi, jangan berpikir bahwa itulah nilai kita. Tidak. Nilai kita adalah bagaimana kita setia kepada Tuhan. Kalau kita punya jabatan, kita punya gaji yang besar, kita punya kekayaan, kita punya popularitas sebagai pemimpin yang dihargai, dihormati, ya. Dan dalam itulah kita harus terus menjadi saksi Kristus. Itu yang saya maksud. Bukan berarti kita tidak boleh ada jabatan, kita tidak boleh ada gaji tinggi. Semuanya merupakan hal yang ya diberikan oleh Tuhan, dan kita punya juga keinginan seperti itu, ya. Tetapi ketika kita menggapai semua itu yang saya maksudkan, jangan menjadikan itu sebagai satu keserakahan. Ya, oh saya punya jabatan tinggi, saya punya gaji tinggi, saya punya kekayaan, saya punya popularitas, engkau harus, ya istilahnya jangan main-main dengan saya gitu ya, seperti itu. Tetapi gunakanlah itu untuk memanusiakan orang lain artinya. Ya, artinya Tuhan mempercayakan semua itu. Tuhan mempercayakan. Yang saya maksudkan adalah jangan engkau salah mempergunakan jabatanmu, jangan engkau salah mempergunakan gajimu, kekayaanmu, popularitasmu untuk ya membanggakan dirimu. Tetapi pakailah itu untuk engkau menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Alkitab mengingatkan 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10, karena akar kejahatan ialah cinta uang. Uang tidak salah, tetapi mencintai uang itu adalah akar kejahatan. Akar dosa. Uang bukan dosa, tetapi cinta uang itu adalah ya dapat menghancurkan iman dan karakter, ya. Karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, fokuslah kepada Kristus. Maka Dia akan memberikan apa yang menjadi harapanmu ketika engkau memakainya untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, ya. Kemudian menjadi terang di tengah-tengah budaya dunia. Ya, saudara, pada zaman sekarang, saudara, tantangan zaman sekarang ini, dunia kerja modern itu sering ada ya budaya toksit, ya. Kemudian ada politik kotor gitu ya. Untuk tadi yang saya katakan, untuk bisa mencapai jabatan-jabatan tertentu, ya ada manipulasi di sana, ya ada perselingkuhan di sana, gitu. Karena gaji sudah tinggi, sudah banyak uang, ya ada materialisme di sana, ada kompromi moral di sana, ya hanya karena istilahnya supaya gaji naik tinggi, ya supaya ya istilahnya dipromosi jabatan, ya kompromi moral di sana. Kita harus meninggalkan iman kita, gitu. Ada tekanan yang terus mengikuti arus dalam kehidupan dunia pekerjaan, bahkan dunia bisnis. Tetapi saudara, di tengah-tengah semuanya itu, sebagai orang yang percaya, kita harus dipanggil berbeda di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah bisnis kita. Kalau ada budaya toksit di sana, ada politik kotor di sana, ada manipulasi di sana, ada perselingkuhan di sana, ada materialisme di sana, ada kompromi moral di sana. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus tampil beda. Kita dipanggil untuk berbeda di sana. Kalau engkau korupsi, saya tidak mau. Kalau engkau tidak jujur, saya harus tetap jujur. Ya. Kalau engkau curang, saya harus menunjukkan integritasku karena saya bekerja itu untuk Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Apa itu? Menjadi saksi Kristus, ya. Karena itu di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan di sana kan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi ya ada pembaharuan budi dalam kehidupan kita, ya. Cara praktis menjadi saksi Kristus di tempat kerja, ya. Kita tetap menunjukkan kasih kita, menghargai rekan kerja kita, ya tidak kasar dengan pimpinan, dengan rekan-rekan kerja kita, dan tidak merendahkan bawahan kalau saudara-saudara ada seorang pimpinan. Yang saya katakan tadi, punya jabatan, punya kekayaan, punya tanggung jawab yang besar gitu ya. Ya, pergunakanlah itu terus menjadi saksi. Dengan cara apa? Jangan merendahkan bawahanmu, tetapi hargailah bawahanmu. Ya, supaya mereka bisa bekerja dengan baik, membantu orang di dalam kesulitan, ya. Oleh karena itu, ya inilah bagaimana kita menjadi saksi Kristus di tempat kerja, menunjukkan kasih. Yohanes pasal 13 ayat 35 berkata di sana, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Ketika apa? Ketika engkau hidup jujur, engkau menghargai teman kerjamu, engkau menunjukkan kasihmu kepada orang, integritasmu, dan engkau menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Orang akan melihat perbuatanmu, perkataanmu, tindakanmu, ya, bahwa engkau adalah murid-murid Kristus. Menjaga perkataan. Kita menghindari gosip, menghindari fitnah, menghindari kata-kata kotor yang ada di dunia tempat kita bekerja. Toxic, ya, speech. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, kata Efesus pasal 4 ayat 29. Ya. Kalau ada godaan, ada tantangan, ada ajakan,
tengah-tengah tempat engkau bekerja, engkau di situ hanya engkau mungkin sebagai orang yang percaya, pertahankanlah imanmu. Ada yang mengajak, ayo kita dugem lain sebagainya, gitu ya. Tetapi engkau tetap mempertahankan, aku orang percaya. Disitulah terlihat kualitas imanmu. Disitulah terlihat engkau sebagai saksi Kristus. Meskipun engkau remehkan dan lain sebagainya. Menjadi pembawa damai, tetap menjadi pembawa damai ya. Di tengah-tengah konflik yang ada di kantor, orang percaya dipanggil menjadi pembawa damai. Di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan dalam dunia pekerjaan di mana tempat engkau bekerja, engkau harus tetap menjadi pembawa damai. Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai. Meskipun situasi sudah mulai tidak kondusif lagi dan adanya banyak orang yang menceritakan satu dengan yang lain. Kemudian ada begitu banyak orang yang mulai memfitnah, mengkhianati satu dengan yang lain. Tetapi teruslah engkau sebagai pembawa damai di tempat di mana engkau bekerja, di kantor, dunia bisnis dan lain sebagainya. Tetap rendah hati, menunjukkan karakteristik kita sebagai saksi Kristus. Tetap rendah hati. Jangan sombong karena engkau memiliki jabatan dan keberhasilan yang saya katakan tadi. Itu semua karena Tuhan yang sudah mempercayakanmu untuk engkau menjadi saksi Kristus. Ketika Tuhan memberikan jabatan kepadamu, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama. Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Menjaga kekudusan, saudara, di tengah-tengah integritas kita menjadi saksi Kristus di dalam dunia pekerjaan kita, termasuk bagaimana kita menjaga pikiran, bagaimana kita menjaga relasi, menjaga kesetiaan kemudian bagaimana kita menggunakan media sosial di mana tempat kita bekerja, ada etika digital di sana, saudara. Dalam dunia pekerjaan kita juga ada begitu banyak tantangan, apalagi sekarang, saudara, kalau kita melihat teknologi semakin maju, dunia digital semakin berkembang, media sosial di mana, saudara, semakin banyak sekarang. Tetap jadilah saksi Kristus ketika engkau mempergunakannya di tempat di mana engkau bekerja. Menjadi saksi di dalam dunia bisnis sekalipun. Orang Kristen, saudara, bukan sekedar memakai label Kristen, Orang Kristen yang berbisnis atau bisnis Kristen bukan hanya sekedar memakai label Kristen dalam berbisnis, tetapi menjalankan usaha itu dengan nilai kebenaran, dengan nilai kerajaan Allah. Prinsip-prinsip bisnis yang alkitabiah, engkau harus jujur, engkau jangan curang dalam bisnismu, engkau harus adil, engkau jangan memihak tetapi mengabaikan yang lain, engkau tidak menipu, engkau tidak memeras, karena engkau berkuasa sebagai owner, memperlakukan karyawan dengan benar dan tidak serakah. Semua keuntungan itu besar yang kau terima, tetapi untuk karyawanmu hanya sebagian kecil, sejahterakanlah mereka. Itu menandakan itulah bisnis dengan prinsip alkitabiah. Semakin engkau memberkati, semakin engkau diberkati oleh Tuhan. Amsal 11 ayat yang pertama dikatakan, neraca seorang adalah kekejian bagi Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan dengan karyawanmu. Mereka sudah bekerja dengan luar biasa. Mereka sudah bekerja dengan banting tulang, dengan kesetiaan. Hargailah semuanya itu. Ketika iman diuji di tempat kerja, kadang orang percaya mengalami tekanan untuk curang. Kadang orang percaya mengalami intimidasi, karena orang percaya mengalami diskriminasi, karena orang percaya bahkan kehilangan kesempatan untuk mempertahankan kebenaran. Ada begitu banyak tantangan. Iman diuji di tempat pekerjaan, iman diuji di tengah-tengah dunia bisnis. Rekan bisnismu itu mengajak engkau untuk berbisnis, untuk curang, untuk manipulasi, Tetapi itulah bagaimana iman kita diuji untuk menjadi saksi. Dalam dunia pekerjaan, tetap dalam tekanan, apakah engkau harus curang? Meskipun di tengah-tengah intimidasi, ada diskriminasi, apakah engkau tetap setia dan tetap menjadi saksi di tengah-tengah dunia pekerja atau mempertahankan iman? Ada banyak yang meninggalkan iman Kristen hanya karena jabatan, tetapi kita tetaplah menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti ada Daniel, ada Yusuf di sana, ada Nehemia, mereka tetap setia di tengah-tengah lingkungan di mana mereka melayani, di mana mereka bekerja. Dan itu sesuatu yang tidak mudah untuk dihadapi. Daniel, saudara, dalam Daniel pasal 6,
Dia tetap berintegritas meskipun ada tekanan politik di sana. Kesetiaannya kepada Tuhan itu mahal. Ya, tetapi Tuhan menghormati orang-orang yang tetap hidup benar dan setia kepadanya. Karena pekerjaan kita yang kita lakukan bukan hanya sekedar kita melamar, kita diterima, kita bekerja, tapi itu adalah panggilan Tuhan bekerja. Ya, bukan hanya sekedar kita melakukan aktivitas dan kita menerima, tetapi pekerjaan itu merupakan panggilan kita. Di mana panggilan untuk apa? Untuk kita menjadi berkat, menjadi saksi di sana. Ya, nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan dapat menjadi tempat di mana kita bertumbuh. Pekerjaan di mana tempat kita bisa menjadi saksi, kesaksian hidup, dan pekerjaan di mana tempat Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi saksi Kristus di sana. Ya. Dan menjadi saksi Kristus di dunia pekerjaan berarti kita harus hidup berbeda. Hidup berbeda artinya kita tidak sama dengan orang-orang, rekan-rekan kerja kita yang hidupnya mungkin jauh dari Tuhan, yang hidupnya tidak jadi berkat. Mereka mau korupsi, mereka mau curang, mereka mau bohong, mereka mau tipu-tipu. Tapi saya tetap punya integritas, saya mau hidup jujur di hadapan Tuhan. Menjaga integritas, bekerja dengan baik, bekerja dengan benar. Terlebih dalam pekerjaan kita harus memuliakan Tuhan melalui karakter dan tindakan dalam pekerjaan kita. Dunia mungkin tidak selalu membaca Alkitab, tetapi dunia membaca kehidupan orang yang percaya setiap hari. Orang-orang di sekitar kita mungkin mereka tidak baca Alkitab, tapi mereka akan melihat kita dan membaca kehidupan kita bahwa kita adalah orang-orang yang berintegritas. Itulah kesaksian kita di tengah-tengah dunia ini. Yang menjadi inti utama, integritas lebih penting daripada pencitraan. Karakter lebih penting daripada jabatan. Kesetiaan kepada Tuhan lebih penting daripada keuntungan sesaat. Saya memberikan satu closing statement. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk bekerja, tetapi untuk menjadi terang di tempat di mana kita bekerja. Melalui integritas, melalui kasih, melalui kesetiaan, dunia dapat melihat Kristus dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan satu ayat firman Tuhan, Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Tetaplah melakukan aktivitas pekerjaanmu dan mata tertuju terus kepada Tuhan. Ya, dalam situasi dan kondisi tantangan, pergumulan, godaan apapun, tetaplah mengatakan, aku mau menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia pekerjaanku dan bisnisku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami ingin menunjukkan integritas kami melalui kesaksian hidup kami dalam dunia pekerjaan kami, dalam dunia bisnis kami, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan lewat pekerjaan dan lewat bisnis kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.